Bapak Kiai Haji Muhammad Irfan Khalili beserta ibunya Maftuha dari Pondok Pesantren Mambaul Hikam dari Jawa Barat, Jombang, Jawa Timur. Yai, kira-kira aktivitas dari Pondok Pesantren di tempat Kiai Mambaul Hikam apa saja? Kalau secara formal ada tingkat Sanawiyah, ya, dan juga ada tingkat aliyah. Aliyah, Ya, Al-Hikam. Aliyah Al-Hikam. Semuanya sudah akreditasi A. Alhamdulillah akreditasi A. Terus juga tahun berdirinya madrasah ini 11 tahun yang lalu. sudah 11 tahun yang lalu ternyata. Tapi udah panjang ya masa yang dilalui nih. Nah, saya melihat sosok dari profil Mambaul Hikam sudah 11 tahun yang lalu. Itu ternyata banyak kejuaraan dari misalnya intern juga siswanya itu banyak yang berprestasi. Terus kemudian dari pihak pesantrennya sendiri itu juga mempunyai prestasi dari dalam maupun nasional juga. Apa saja yang sudah pernah diraih ya punyai? Kalau pesantrennya sudah lama ya. Sudah lama. Cuman kalau yang formalnya itu berdiri 2019. 2019 ya untuk formalnya ya. 15 tahun yang lalu ya. Cuman ya perjuangan itu kan tidak bisa diraih dengan leha-leha kan. Ya. Seperti hanya kita menaiki tangga itu kan nggak mungkin kita langsung melonjak ke yang paling tinggi. Kita pasti menapaki dari yang bawah, kemudian naik. Itu kan perlu kesabaran, ketelatenan, keseriusan, gitu kan. Ya itulah di Al-Hikam. Karena waktu pertama kali Al-Hikam itu berdiri, menurut kita juga nggak banyak, hanya 5. Oh, 5. Menurutnya 5. Dan 5 pun ini juga tidak ada yang unggul di bidang akademik. Biasa-biasa masih Ya, gitu ya. biasa bahkan Bukan hanya biasa, bawahnya biasa. Oh gitu. Iya, karena kami ini kan lokasinya dekat dengan Terbirang, dekat dengan MK, dekat dengan. Jadi 1 kilo itu ada 7 pesantren besar di tempat kami. Oh. Ya, sehingga waktu itu kami bagaimana ya cara mengenalkan madrasah kami gitu kan. Kalau nggak kenal mana ada orang mau masuk ke sekolah kami. Sehingga walaupun otak itu pas-pasan, tapi saya yakin masih ada potensi yang bisa digali nih untuk anak-anak didik kita, yaitu ototnya. Iya. Berawal dari anak 5 ini bagaimana ya bisa bangga atas dirinya ya terkait dengan prestasi walaupun bukan akademik. Jadi kita ikutkan di karate. Oh, karate ya, bela diri gitu ya. Kita ikutkan wusu. Itu awal-awal. 5 santri itu ya. Santri. Masya Allah. Kemudian sukses lah. Waktu itu kayaknya Jombang madrasah salah satunya kami deh. Jombang salah satunya adalah dari Al-Hikam pemenangnya di karate. Oh, di karatenya. Karate. Ada wusu. Nah, karena itu setiap ada lomba menang itu mesti SMA Al-Hikam gitu ya. SMA Al-Hikam. Dikira SMA, padahal SMA. Al-Hikam. Karena kan nggak jarang madrasah itu yang ikut lomba-lomba karate wusu. Sehingga sering kali ketika dipanggil itu juara kita bilangnya ya SMP atau SMA Al-Hikam. Sempat saya protes, Pak, kami dari madrasah gitu awal-awal. Sehingga dari situ kemudian siswa kami itu naik ya, karena udah sering dapat kejuaraan fisiknya ya. Nah, itu masih satu nih ya. Wusu, karate, pramuka. Itu apa lagi nih kira-kira? Nah, kemudian satu lagi yang memang ini butuh waktu yang lama ya untuk mewujudkan kesadaran anak-anak kita itu kan terkait dengan menjaga lingkungan rendah. Menjaga lingkungan masih kurang. Ya, rendah. Saya pikir semua lah warga masyarakat. Semua warga masyarakat itu kalau sudah pondok-pondok lain tentang sampah ini kan menjadi masalah. Betul. Pengolahan sampah itu ya. Saya lihat anak-anak saya itu ketika murid sudah agak banyak nih, kan problemnya juga
juga berbeda. Kalau Tambah. anak rumah jajannya ya selesai lah begitu ya. Tapi begitu anaknya nambah otomatis yang menjadi masalah itu adalah sampahnya anak-anak itu yang dia tidak pernah menyadari bahwasanya bumi ini harus kita jaga. Bumi harus kita jaga, garis bawah ini. Saya melihat tuh anak-anak jajannya di mana ya di situ lah buang sampah, walaupun di samping-samping dikasih tempat sampah, gitu kan? Berarti kesadaran itu ya. Ya, Terus habitnya itu belum ada. Akhirnya saya juga akhir ngolah otak lagi nih. Apa ya yang buat anak-anak sadar? Oke, saya ikut Adiwiyata. Waktu itu sebetulnya Adiwiyata itu bukan lomba ya, tapi pembiasaan. Kan pembiasaan peserta didik untuk dia melestarikan menjaga lingkungan. Itu ada sekolah Adiwiyata. itu yang mengadakan siapa Adiwiyata ya? DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Provinsi. Janda bertahap itu kok. Oke. Dari kabupaten, provinsi, nasional, baru mandiri. Jadi ada 3 tahapan dan itu agak susah ya. Benar-benar habit atau budaya lingkungannya memang sudah terjalin atau sudah dilakukan. Di situ kemudian saya sampaikan ke anak-anak sekolah kita mau ada lomba di madrasah. Supaya juara, kamu juga harus ikut serta begitu. Sanggup enggak? Saya kasih tahu kan, masalah sampah, masalah anak-anak itu. Sanggup tidak? Sanggup ya sudah. Kalau sanggup, oke, ayo jalan. Nah, itu awal saya bagaimana supaya anak-anak itu punya kesadaran. Kalau nggak ikut lomba nggak mungkin. Ya, memberikan support ya. Susah. Padahal itu bukan lomba sebetulnya. Cuman bahasa saya aja saya bilang lomba. Supaya apa anak-anak tambah semangat gitu ya. Lombanya kan nggak butuh intelektual ya. Ini lagi. Enggak, yang penting lingkungannya bersih. Tadi kan udah kotor, sekarang udah rasa, ya lingkungan harus bersih. Cuman memang harus terintegrasi, tidak hanya ini saja, tidak hanya siswanya, gurunya masuk di kurikulum. Oh, Masuk di kurikulum. masuk di kurikulum? Ya, kan dengan mengintegrasi dengan lingkungan itu semua mapel Pelajarannya punya. Ada memang di kurikulum itu. Iya, harus masuk. Wajib masuk. Wajib masuk dalam kurikulum semua mapel, entah itu fikih, hadis, matematika, apa saja. Jadi sebetulnya apa ya, tidak terlalu sulit sih, cuma pembiasaan. Contoh kayak matematika gitu ya, apa ya yang terhubung dengan lingkungan nih kan begitu. Ternyata sangat mudah. Pakaian LCD, guru menggunakan media pembelajaran pakai LCD. Ya. Setelah selesai LCD itu langsung dicabut. Ya, dicabut, betul. Karena apa? Hubungannya itu begitu tuh. Oke. Ini bukan yang nanam atau sampah, tidak menunggu sampah dan pohon. Tapi bagaimana juga global warming ini yang menjadi masalah hari ini semuanya terlibat dalam menyelesaikan itu. Keren. Itu Keren. kemudian kita dapatlah predikat, sertifikat, bahkan penghargaan. Kabupaten dari Jombang gitu ya, Kabupaten Jombang. Terus Ketemulah saya langsung dengan Bupati gitu Jombang. kan, ya. Bahkan diminta. oh gitu. Kemudian berikutnya ikut lagi kita tingkat provinsi. Oh, Jawa Timur. Ini susah lagi. Susahnya Susah gimana? lagi itu tadi yang terkait dengan pelestarian lingkungan tuh harus diwujudkan aksinya berapa kali. Lebih. Tapi kalau bagi kami itu kan penghargaan ya bonus lah kalau saya memaknai. Artinya gerakan kami ini Alika bukan semata-mata dapat penghargaan. Diterapkan setiap hari gitu ya. Iya, untuk- itu menyertai lah bonus lah saya pikir begitu. Sehingga aksi kami yang ke sungai, anak-anak itu kemudian dipilah, dijadikan karya. Akhirnya saya dikasih penghargaan oleh Gubernur Jawa Timur. Itu Hovifah tuh. Setelah dari Jawa Timur, saya maju lagi ke nasional. Itu aksinya harus lebih banyak lagi. Apa saja yang dilakukan aksi-aksi tersebut? Ya, sama kebetulan nasional? saya ini kan apa ya, senang gitu ya, senang jalan, kemudian senang traveling. Healing kan sekarang. Iya, sehingga apa, bumi ini yang sudah dikasih Allah ya begitu indahnya. Jarang sekali orang yang mau melestarikan, menjaga kan Betul, gitu. ya. Jadi dipikir apa ya, itu adalah kewajiban Allah memberikan bumi yang indah itu manusia. Seperti yang bodo amat mau saya rusak mau apa, nggak ngurus kan begitu, manusia kan begitu ya. Betul. Sehingga masalah air juga sekarang menjadi masalah.
ya kan, akan keringan, kemudian air hujan selama ini juga kita nggak pernah berpikir apakah air hujan itu untuk nandung kita ketika kemarau, itu kan nggak pernah berpikir manusia itu. Sehingga saya bikin biopori di kantor Kementerian Agama. Biopori itu resapan ya, resapan. Kemudian saya bikin biopori di DPRD Kabupaten Jombang di halamannya. Kemudian saya juga bikin biopori itu di makam Gus Dur, kawasan makam Gus Dur. Itu murid-murid kami yang mengerjakan. Itu apa namanya? Awal yang kita masuk nasional itu jadi aksi-aksi yang memang dilakukan. Bagaimana buminya kita jaga, dan bukan dasarnya bukan dari itu ya, dari Quran, hadis, kewajiban khalifah kita menjadi khalifah itu kan memang wajib besar dari itu. Dapatlah penghargaan nasional, dikasih Ibu Menteri ya begitu. Luar biasa. Jadi dalam kurun waktu berapa lama dari mulai tingkat kabupaten terus kemudian provinsi sampai nasional gitu ya predikat tersebut? 6 tahun. 6 tahun selama 6 tahun ya. Oke. Cuman kan karena kita itu berbasis dari kesadaran ya, jadi tidak kemudian setelah dapat penghargaan kita selesai tidak. Saya berpikir gini, saya sudah sering ke pesantren, saya sering ke sekolah-sekolah, bahkan saya ngasih namanya keranjang sedekah itu sekolah swasta Jombang saya kasih semuanya sedekah keranjang untuk sedekah botol atau gelas itu di sekolah-sekolah kita kasih itu. Jadi setiap sekolahan itu dikasih Kabupaten Jombang khusus untuk swasta. Oke, botol-botol dimasukkan ke situ atau bagaimana? Iya. Nah nanti dari botol tersebut akan diambil atau mau dikelola di bentuk? Biasanya kan ada bank sampah ya, yang dijual dan hasilnya itu untuk sekolah. Itu saya yang galakan. Oh jadi gini, mudah-mudahan saya nggak salah nih. Dari Al-Hikam itu menyediakan setiap keranjang ke sekolah-sekolah semuanya yang ada di Jombang. Habis itu nanti dari sekolah tersebut nanti menyerahkan ke Al-Hikam. Enggak. Terserah mereka mau dijual, kalau shopping sekolahnya ada pengumpul sampah ya silakan dijual di mana saja. Gitu. Dan hasilnya itu dimasukkan kembali lagi ke sekolah tersebut sendiri ya. Iya. Jadi harus menyediakan itu ya. Iya, itu yang bikin juga santri itu ranjangnya. Yang kelas itu ya. Berarti harus mendaftar maksudnya mendata ya seluruh seluruh yang mau kalau kita yang nggak mau kita Bukan kasih mau, ya. bahkan mereka banyak yang minta. Karena baik-baik juga gitu loh program tersebut gitu loh. Jadi Itu salah ya. satu cara kita supaya bumi kita berlestari. Karena sekarang itu kan semua serba instan ya. Iya. Ya kan? Ada lagi ya. Apa ya? Mungkin di tempat lain sebenarnya kecil. Kalau di rumah itu ada penjual es kan bawa sampah otomatis. Nanti karena sudah jadi habit, sudah attitude, akhirnya tukang penjual es itu nanti ngambil sisa esnya itu ada diambil kan oleh anak-anak kan dikumpulkan di tempat. Penjual esnya itu nanti datang lagi diambil untuk dibawa lagi dijual gitu ya. Kan sampah. Iya. Mereka itu kan sudah dapat penghasilan, sampahnya ya silakan diambil lagi dari luar. Bukan sampahnya yang taruh di pondok. Luar biasa pemirsa. Bukan hanya itu lagi, kan ada lagi jual sate tahu yang harganya 1.000-an. Tukang tusuknya kan juga sampah. Iya. Tukang santri itu udah biasa dikumpulkan di tempat. Nanti penjual itu diambil lagi, dibawa pulang, dibuang. Jadi bukan kami, itu sudah terbiasa. Karena sudah habit, kebiasaan dan semuanya santri yang ada di sana itu sudah mindsetnya, ayo kita lestarikan bumi ini, ayo kita lestarikan yang ada lingkungan di sini sekitarnya itu untuk menjadi bersih gitu ya.
termasuk An-Nadhafatul Minal Iman. An-Nadhafatul Minal Iman tuh nggak hanya slogan saja. Gitu. Jangan sampai di temboknya An-Nadhafatul Minal Iman bawahnya sampah. Emang masih ada kayak gitu ya? Iya, bawahnya. Kalau di rumah saya nggak ada. Oh, nggak ada ya? Kalau di sekolah kami kan ini sarana itu kan harus disiapkan ya. Jadi kita tidak bisa program yang melangit begitu ya tanpa kita memberikan edukasi dan tidak menyiapkan sarana. Jadi anak-anak itu di madrasah itu ada namanya Jumat Berkah. Jumat Berkah, nah itu apa itu? Jumat Berkah itu setiap Jumat anak-anak ngambil sampah dari kelasnya, kan kita kasih tempat, kita kasih kantong kan masing-masing kelas itu untuk kantong botol, gelas, satunya untuk kertas. Disendiri-sendirikan gitu ya? Kalau setiap hari Jumat anak-anak itu ngambil bawa sampahnya yang dari kelasnya itu ditimbang, terus sedekahkan. Jadi setiap hari Jumat. Kalau hari Rabunya itu anak-anak pakai sedekahnya jelantahnya, jelantah di rumah itu yang nggak terpakai itu kan dia juga melukai bumi itu disedekahkan ke madrasah. Itu kalau di sekolahan. Tapi kalau di pondok orang tuanya nengokin anaknya itu biasanya bawa jelantah. Wajib bawa jelantah. Iya. Nah, dari jelantah yang sudah diterima itu mau diolah sebagai apa? Ada dua sih sebetulnya. Satu kita buat biodesel tapi terkanan ya rekanan. Yang kedua kita bikin sabun. Ya. Nah, betul. kalau yang sabun ini kan kita nggak pingin tetap namanya jelantah itu ya jelantah ya. Artinya harus ada bagaimana jelantah itu aman untuk dibuat sabun. pH-nya harus di bawah 7 itu kan harus melalui uji penelitian ya. Artinya saya kerjasama dengan UIN Malang, UIN Malang. Fakultas Kimia ya. Saya ke sana bawa anak-anak di sana diajarin. Akhirnya apa ya, dari sampah itu banyak inovasi yang anak-anak dapatkan ya, kreativitas, inovasi dengan tanpa biaya yang banyak. Ilmu itu termasuk ya. Termasuk Ilmu yang luar biasa gitu. Sampah itu di mana kan aja ada, di mana aja. Jadi anak-anak itu dibiasakan sampah itu bukan polusi, sampah itu adalah solusi. Bukan polusi, tapi solusi. Ya, Betul. Nah dari Adiwiata itu kan kami juga akhirnya punya produk tim, karena di Adiwiata itu madrasah harus mampu membuat produk yang dari lingkungannya. Nah, Kita produk tin itu apa? ya. Supaya pemirsa tahu. Ya, tin itu kan pohon ya, wati wa zaitun, gitu kan, pohon tin ya. Dan saya waktu itu nyari apa ya yang ada di sekitar saya yang sudah ada nih. Saya ingat ayah saya almarhum itu nanam pohon tin. Saya pikir pastilah ada manfaatnya yang ada dalam Al-Quran kan begitu ya. Betul. Coba kita bikin teh ya. Coba beberapa kali itu. Ternyata kok enak, kok ternyata ada unsur pengobatan juga begitu kan, ada manfaatnya. Itu berapa tahun ya kita ngelakuin. Saya nggak berpikir sih produk saya tuh akan saya PIRT-kan atau nggak berpikir ke sana. Ternyata Bunya sudah punya produk juga nih. Iya, saya primer iya, pokoknya apalah ngajar anak-anak itu supaya Ini masih belum tahu nih kita punya parfum, saya nggak bawa. Wah, harusnya bawa nih. Di apa namanya, produksi dari pohon tin tersebut. Daun. Oh, daun tin ya. Masya Allah. Ini saya akhirnya berani untuk mendaftarkan ya. Jadi resort dong. Untuk di Jakarta. Iya, ini bagus itu banyak. Terus. Jodoh juga. Pohon tin, minyak, Ya parfum. terus parfum, terus tadi sabun. Terus apa lagi tadi? Apa tadi? Serbuk tin. Serbuk tin itu. Daun tin ya, serbuk. Yang daun tin. serbuk tadi buat ini ya? Apa teh ya? Seperti teh. Jadi bisa 3 produk ini ya? Iya. Parfum, serbuk, sama sabun tuh. Iya, itu Masih yang 3. dan dari situlah nguliknya kita, kalau bahasa Betawi kan nguliknya Iya. bisa diem. Itu aja ada. Kita dapat ikut pesantren penghargaan, pesantren bersih, pesantren yang inovasi, Penghargaan yang- lagi. Iya, untuk pesantrennya nih. Untuk pesantrennya. Iya, jadi kan biasanya kan pesantren itu kan jorok ya, kotor. Terus kalau kita terbantahkan tuh dengan dapat penghargaan di pesantren. Jadi memang
sudah tidak zero waste, walaupun tidak 100% ya, ya 20% lah kita menyisakan sampah. Yang lainnya sudah selesai. Jadi Beres, kesadaran gitu. kami tuh sudah tidak ada sampah yang menjadi masalah. Masih ada lagi. Apa tuh? Biasanya kalau perempuan itu kan tiap bulan Datang. membuang sampah. Oh Iya, iya kan iya iya. ada- Ada tamu ya. Iya. Terus apa yang Otomatis dia? kan kita ini juga punya apa produk Minspet. Menspet namanya. Apa tuh? Menspet itu ya pembalut cuci ulang. Hah? Pembalut cuci ulang. Iya. Jadi di tempat saya tuh santri sudah nggak ada yang Nggak pakai beli, pembalut. Pembalut sekali pakai udah nggak ada. Itu gimana caranya ya? Ya seperti biasa dicuci aja. Dicuci. Lebih mudah. Sebentar. Dari apa? Ada bahannya. Ah, bahan-bahannya. Dari anduk, kemudian ada bahan yang anti tembus itu. Ada Lebih empat. aman dan Lebih lebih aman, aman. lebih sehat. Dan virus kan dia banyak virus. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Ada. Ada campuran maksudnya kayak bahan-bahan alami, Oh, tidak. mentah atau apa gitu? Nggak ada. Belum sampai ke sana. Dimurni. Menarik juga ya pemirsa ya. Ya itu kan berawal dari sampah ya, sampah plastik selesai. Karena kalau di tempat saya di pondok, walaupun di pesantren saya, di sekolah saya, madrasah saya kan, anak-anak itu wajib membuat ekobrik. Wajib. Membuat ekobrik wajib. Setiap? 2 minggu sekali itu dia setorang anak. Seminggu 2 sekali. minggu sekali. Oh 2 minggu sekali dia untuk membuat Ekobrik. ekobrik. Jadi sampah plastik yang mereka jajan-jajan setiap hari itu adalah tanggung jawab mereka. Sampahmu tanggung jawabmu. Di Iya, itu ya, simpan sendiri itu. kemudian dimasukkan dalam botol dengan standar. Itu sekarang sudah sampai hampir 5.000 botol terkumpulkan. Itu langsung ke internasional ya. Ada registernya. Wah, Register internasional. Ya udah ada registernya semua. Iya. Daftarkan, kita daftarkan. Kita Jadi yang ya masukkan, kita daftarkan. apa ya mengajari anak-anak dari hal yang terkecil yang ada di lingkungan sekitar. Tetapi kita juga jangan lupa mendapatkan predikat kedua dunia penyumbang sampah plastik terbesar di dunia nomor 2 Indonesia ya? Iya. Indonesia. di laut. Nah, oh iya di laut. Di laut Betul. itu kedua dunia. Kan ini kan bertolak belakang Iya. dengan konsep Apa yang kita Anda mayoritas. lakukan untuk Iya. ini? Ya harus ini apa namanya fikir lingkungan itu harus selalu Fikih lingkungan. Iya. Berarti siap-siap ya diundang oleh Kementerian Lingkungan Hidup. saya sering. Oh sering? Oh ternyata sudah. Waduh saya kalah ini dong. Saya- Kalah berita nih. Eh, Nggak apa-apa ceritakan. saya itu- Supaya pemirsa tahu gitu loh. Iya, kalau narasumber tentang sedekah sampah sering saya yang dari DLH ke Gorontalo, terus ke ya sudah jalan-jalan. Keliling untuk mengkampanyekan itu tadi ya. Bukan kampanye. Memberikan program juga. Iya, Ya itu ya, karena Indonesia ini bukan masalah bukan pemerintah yang menyelesaikan, nggak mungkin gitu. Masyarakat ya sebenarnya ya. Kesadaran. Kesadaran diri sendiri. Sadar bagaimana pesantren harus menjadi apa namanya Ya, pionir lah di dalam Pionir. lingkungan. dalam menjaga lingkungan, setidaknya anak-anak ini ketika pulang dia Jadi, Bisa iya. tahu ngerti, Jadi penggerak. bisa diterapkan dalam lingkungannya Iya. atau daerahnya masing-masing ya. itu selesai Indonesia kalau dari santri. kita Coba, kita Ada merdeka lagi, aja dari santri ekobrik ya. itu bisa buat kalau dulu di pesantren dulu buat ngampar ya. Iya buat buat bangku, ngaji, ya, bangku. Kalau ekobrik itu buat bangku ngaji sekarang. Oh iya di rumah. Oh iya. Lah iya bisa buat mic. bisa Oh buat- bisa buat podium, ya. apa aja bisa, buat kursi bisa, buat meja bisa, Buat kursi. Kursi kuat? Oh iya dong. Nah, kalau kursi itu berapa kilogram? Kan ada nih katakan orang yang 800 kilo gitu kan? 50 juga kuat. Mobil aja yang lewatin nggak? Oh. bisa. Ini kan karena ada Kan standarnya. ada Karena standarnya. katakan kalau Sudah dicoba ya? Sudah. Kalau teh pucuk itu 185 gram. Jadi botol teh Terus pucuk teh ya. bocor. Nah, dimasukin sampahnya sampai padat itu standarnya ya. Kalau kita mau mendapatkan registrasi dari internasional, untuk internasional itu udah standarnya 145. Ya doakan aja. Dulu itu sampah menjadi masalah.
kemudian ditingkat lagi menjadi solusi, dan yang ketiga membawa berkah. Amin. Iya, udah bawa berkah, dan yang keempat udah nilai ekonomi. Nilai tambah nilai ekonomi. Dan yang terakhir ini, sirkular ekonomi. iya sudah sirkulasi ekonomi. Sirkulasi Dan ekonomi. yang sekarang ini ada rencana, bukan rencana, apa? Memang sudah ada istilahnya industri sampah. Plastik. Industri sampah plastik. Itu industri. Jadi kami akan Dari Mama Ulkam sendiri ada Iya. kerjasama dengan pihak luar atau Ya bagaimana? kalau kita mungkin kemarin sih diminta untuk itu DLK, KLHK bisa bilang. KLHK meminta untuk KLHK. JKLHK. Ya, itu. Gimana? ya kita masih nunggu dulu. Kita kan masih proses. Kalau kan sebetulnya Kalau kami ini sudah- kan bergerak juga tidak. Kalau ya, kami langsung bisa, Mhm. tapi kan kami pesantren. Betul. Pesantren Tujuan itu. utama pesantren. Mhm. Terus dua madrasah. Ini tetap yang kita pegang. Berarti memang harus ada dipilih-pilahkan gitu ya. Nah, siapa tahu gitu loh dari apa pemerintahan bisa memberikan suatu solusi atau apa gitu ya. Tapi apa mungkin sudah kali ya. enggak, kalau saya sebetulnya nggak seberapa ribet dengan ini ya, apa yang dapat kita, apa yang diberikan kita tidak. Kita lebih yang penting kita itu bersih gitu. Ya. Anak-anak kita ini lah nanti kalaupun dikasih bantuan ya, alhamdulillah, kalau enggak pun ya tetap. Iya, maksudnya gini, pemerintah tuh harus setidaknya mengetahui seperti ini tuh adalah suatu emas berlian gitu loh, bahwa ini adalah suatu ilmu yang bisa mengurangi image Indonesia penghasil sampah terbesar. Boyao mungkin bisa diterapkan di seluruh, Iya. bukan pesantren saja, tapi di sekolah-sekolah, di tempat-tempat umum mungkin bisa memilah-milah ya. Kalau sekolah itu sudah banyak. Sudah banyak ya? Karena di Diata itu prestis ya, madrasah atau sekolah di Beta berarti dia sudah berbudaya lingkungan. Pesantren ya? Pesantren. Eko pesantren itu ada. Eko pesantren. Nah, eko pesantren itu yang ada hanya masih di Mambaul Hikam aja. Iya. Sudah ada tempat Sebenarnya lain. banyak. Banyak ya. Iya, cuman yang kemarin Kebetulan yang unggul aja. Yang unggul dari yang lain gitu ya. Eko pesantren salah satunya membagikan. Tapi memang kalau bicara urusan sampah itu tidak hanya lewat instruksi saja, tapi juga harus Action. berbuat. Iya. Action gitu ya. Betul betul. Jadi betul, setiap betul. roan tidak bisa kemudian ditinggal, harus dijaga. Pemirsa nggak tahu apa itu roan. Roan itu pesantren, bersih-bersih, Nah, lingkungan, itu roan. Jadi ingat masa lalu. Iya. Roan itu adalah bersih-bersih waktu lingkungan pesantren. di pesantren. Ya kalau di kawasan Gus Dur kita ke tempat-tempat warung kopi gitu. Iya, warung kopi supaya banyak. tidak buang atau tidak bakar. Oh, iya. Tekan aja ke Program kedepannya apa untuk Mambaul Hikam Ya. selain dari yang di luar dari pesantren maupun yang di dalam pesantren sendiri? Yang paling sering saya lakukan akhir-akhir ini adalah antar lintas iman. Lintas iman. Jadi saya itu sudah sering masuk gereja. Oh gitu. Ya, Terus dengan berjaga GKI apa? GKI. Ya, Oh, hafal saya. Ya, GKJW, kemudian Kelenteng. Kelenteng berarti Kami vihara. lucu ya. Oh, Konghucu, ya betul. Saya sering Apa yang Anda lakukan di sana? tetap lingkungan. Tetap mengkampanyekan Iya, lingkungan juga ya. Jadi saya pernah waktu corona itu bikin grup dengan teman-teman lintas iman. Mhm. Masing-masing itu menyampaikan tentang kewajiban melestarikan lingkungan di kitabnya masing-masing. Ada ya mereka juga ya. Iya, sama saya ya? Al-Quran ngambil dari Al-Quran, Muslim saya ngambil dari Al-Quran, yang Konghucu ngambil dari kitabnya, Mhm. kemudian yang Kristen juga ngambil dari semua yang ternyata sama aku ya, kewajiban itu ada di dalam. Dan memang sama juga ya, ada Ya, semuanya ya. Dan manusia itu khalifah di bumi yang wajib melestarikan menjaga lingkungan. Dan itu kan kita awal titik temunya, gitu kan? Begitu titik temunya sudah dapat, enak kan kita bareng-bareng. Jadi saya ngasih Urusan seranjang lingkungan atau paling kecil urusan sampah.
lingkungan sampah Ya gitu ya. ngasih ke gereja itu ngasih keranjang bekas sampah, kemudian masangin biopuri di titik mana yang tergenang air ketika hujan. Kita bikin biopuri. Bioporinya itu. Jadi kemarin ulang tahun gereja itu saya diundang. Bukan hanya itu, aku kelenteng juga begitu, acara mengadakan itu kelenteng. Jadi saling gitu ya, saling istilahnya kebersamaan untuk meningkatkan suatu kebersihan, yaitu terutama sampah ya. Akhirnya berakhir, bukan berakhir sih, ini moderasi beragama. Bersama kan akhirnya. Moderasi beragama luar biasa. Jadi memang kita itu memang harus cinta damai gitu ya, Iya. sama Semuanya apapun. harus bekerjasama untuk mewujudkan Indonesia yang bersih. Ya. Pak Yai, Bunyai, pesan apa kira-kira buat pemirsa? Terakhir nih. Ya, kalau saya bumi kita hanya satu. Tuhan tidak menciptakan bumi lagi. Bumi satu. Bumi hanya satu. Tuhan tidak menciptakan bumi lagi. Kalau kita tidak menjaganya, anak turun kita mau kemana nanti? Itu maknanya dalam banget loh. Anak turun kita mau tidur di mana? Nah, betul. Pak Yai mungkin ada pesan terakhir. Kita ngambil di hadis Rasulullah, ibda binafsi. Ibda binafsi, Mulailah dari diri sendiri. lingkungan, rumah bersihkan sendiri. Iya itu, sehingga madrasah Al-Hikam, pondok pesantren Membawa Hikam tidak ada tukang sapu, Wow. tidak ada lagi tukang kebersihan. Sudah santri semua. Yang dengan kesadaran sendiri untuk membersihkan lingkungan, karena tidak di mindsetnya kebersihan. Kalau lingkungan bersih, nyaman, Dan unik. selalu sehat Sehat. gitu. Seneng banget ya bisa berjumpa, berbincang-bincang, sharing tentang ilmunya. Mudah-mudahan ini membawa suatu keberkahan ya, dan suatu ilmu pengetahuan juga bagi kita yang baru tahu apa itu eko trip, eko pesantren, adiwiyata gitu ya, banyak sekali dan saya juga baru tahu gitu ya. Itu luar biasa, dan memang dari profil-profil yang sudah saya lihat di Facebooknya beliau, yaitu Al-Hikam gitu ya, Pesantren Al-Hikam, itu prestasinya luar biasa. Jadi pemirsa mungkin apabila ingin putra-putrinya berprestasi maupun intelektualnya bisa di Pondok pesantren Membawa titipkan di pondok pesantren Membawa Hikam dan ya, madrasah Al-Hikam dan madrasah Al-Hikam Jatirejo Barat Diwajo. Jatirejo Barat Jombang, Jawa Timur. Demikian tadi pemirsa bincang santai, saya berbagi informasi yang menarik. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik untuk bisa mencontoh apa yang positif pada siapapun, dari siapapun, dari manapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.